Pernah nggak kamu sadar, setiap hari hidup kita itu seperti berdiri di tengah pasar yang ramai. Semua orang teriak. Ada yang bilang, investasi ini pasti cuan. Diet ini turun 5 kilo dalam 10 hari. Calon ini paling peduli rakyat. Kursus ini bikin kamu cepat pintar. Semua terdengar meyakinkan. Semua terdengar urgen. Semua terasa seperti kesempatan. Dan seringkali kita memilih bukan karena benar, tapi karena terasa benar. Kita hidup di zaman di mana informasi bukan lagi barang langka. Yang langka itu kejernihan pikiran. Dan di tengah kebisingan itu, ada satu skill yang jarang diajarkan di sekolah. Namanya berpikir kritis. Bukan berarti jadi sinis, bukan berarti jadi negatif. Tapi berani berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Bukan, ini menarik nggak ya? Tapi, ini masuk akal nggak ya? Dan di video ini, ada 5 langkah yang bisa kamu pakai hampir di semua situasi hidup. Langkah pertama, bukan mencari jawaban, tapi memastikan kita tahu pertanyaannya dulu. Misalnya, kamu mau ikut diet viral. Pertanyaannya bukan apakah diet ini cepat menurunkan berat badan, tapi pertanyaannya, apa sebenarnya tujuanku? Mau turun berat badan, mau lebih sehat, atau mau lebih percaya diri? Kalau kamu nggak jelas dengan tujuanmu, kamu bakal gampang dibawa arus marketing. Kedua, melihat sudut pandang lain. Kenapa banyak orang mendukung kebijakan tertentu? Kenapa banyak orang percaya skema investasi tertentu? Kenapa konten tertentu bisa viral, padahal isinya dangkal? Bisa jadi karena mereka melihat sesuatu yang kamu tidak lihat, atau mereka hanya melihat dari sisi yang berbeda. Berpikir kritis bukan tentang menang debat, tapi tentang memahami peta sebelum memilih jalan. Langkah ketiga, setelah kamu dapat informasi, jangan langsung percaya. Tanya ke diri sendiri, apa asumsi yang sedang bekerja di sini? Apa yang tidak disebutkan? Apakah logikanya utuh? Atau cuma potongan yang terlihat bagus? Kalau ada pesan SMS yang bilang kamu menang miliaran, pertanyaannya bukan, serius? Tapi kenapa mereka kirim ke aku? Apa buktinya? Apa kemungkinan terburuknya? Kadang jawaban rasional terasa membosankan, tapi jauh lebih aman. Langkah keempat, pikirkan konsekuensi jangka panjang. Janji harga murah itu enak didengar. Janji profit cepat itu menggoda. Janji hasil instan itu nyaman. Tapi setiap keputusan punya efek samping. Kalau sesuatu dibuat terlalu mudah, apa yang dikorbankan? Kalau semua orang mengejar cepat kaya, siapa yang jadi bahan bakarnya? Berpikir kritis itu seperti melihat bukan cuma hari ini, tapi melihat 5 tahun ke depan. Dan langkah terakhir, kumpulkan informasi tapi jangan sembarangan. Zaman sekarang, semua orang bisa jadi ahli cuma dengan kamera di HP-nya. Tapi pernah nggak kalian bertanya, siapa yang benar-benar kompeten? Siapa yang punya data? Siapa yang cuma menjual harapan? Di zaman sekarang, algoritma itu pintar. Dia kasih kamu apa yang kamu suka, bukan apa yang kamu butuh. Bukan berarti kita harus curiga pada semua orang, tapi kita juga tidak harus percaya pada semua orang. Berpikir kritis itu bukan bikin hidup jadi ribet, justru bikin hidup kita lebih tenang. Karena kamu gak gampang panik, gak gampang FOMO, gak gampang terseret arus. Kamu berhenti sejenak, kamu cek, kamu timbang. Dan mungkin kamu tetap salah, karena gak ada keputusan yang sempurna. Tapi setidaknya, itu keputusan yang kamu ambil dengan sadar, bukan karena ikut-ikutan. Sekarang pertanyaannya, di antara semua keputusan yang sedang kamu hadapi hari ini, mana yang sebenarnya kamu pilih karena logis, dan mana yang kamu pilih cuma karena takut ketinggalan. Karena di tengah lautan informasi ini, yang menyelamatkan bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling jernih berpikirnya. Dan mungkin itu yang bisa jadi keunggulan terbesarmu.